warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita dipertemukan lagi dalam tatap muka walaupun dalam pembelajaran terbatas. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, silakan perhatikan tempat duduk masing-masing, ada tampak atau saya silakan cari posisi yang paling menyenangkan. Sudah nyaman? Sudah. Siapa hari ini yang tidak masuk? Ada semua ya, alhamdulillah. Orang anak-anak tetap semangat walaupun berada di masa pandemi dan sebab keterbatasan untuk pembelajaran. Itu bisa berdiri dulu, Kak. Berdiri. Oke, kalau ibu bilang fisika menyenangkan, oke? Fisika menyenangkan, oke? Kalau ibu bilang fisika menyenangkan, yes, oke? Oke, Bu. Oke. Fisika menyenangkan. Fisika menyenangkan. Fisika menyenangkan. Yes. Oke. Tangan kita semua. Sudah bisa kita mulai belajar? Sudah fokus? Sudah. Ibu tidak yakin ya kalau anak-anak semua fokus. Kalau memang sudah fokus, mari kita uji kefokusan anak-anak semua. Belajar atau hari ini kita mau bersenang-senang? Belajar atau bersenang-senang? Kita hari ini akan bersenang-senang. Jadi tidak ada belajar. Kalau bersenang-senang pasti kita akan menjalankannya ya. Jadi hari ini kita akan bersenang-senang. Oke. Ibu mau nanya. Pernahkah anak-anak itu semua melihat mobil yang besar? Ya, kalau misalnya sekarang ini hujan ya, kalau mobil itu bagian bawah yang kotor, terus gimana cara bersihnya? Ya, silakan cara. Masuk cuci hidrolik, Bu. Cuci hidrolik. Ada lagi? Gimana cara bersih? Cuci dengan air. Bila. Ya, betul. Betul ya, bagus sekali ya jawabannya. Nah ini? Cuci dengan air kita buat Oke, semua jawabannya benar. Jawaban yang tepat adalah jawaban dari Clara. Ya benar. Jadi untuk mencuci mobil yang sebesar, mungkin nggak ya pakai tangan manusia ngangkat? Ada yang sanggup nih angkat mobil terus dicuci? Nggak ada ya. Menurut kita nggak ada yang sanggup ya. Jadi benar, untuk mencuci mobil itu kita menggunakan yang namanya dongkrak hidrolik. Tapi ada yang tahu bagaimana cara kerja dongkrak hidrolik itu? Ada yang tahu? Kenapa dia bisa mengangkat mobil yang begitu berat? Ada yang tahu? Nggak ada ya? Ya, ada yang sudah satu di sana, Bu. Coba beri emper dulu semuanya. Oke, benar. Jadi yang dijelaskan oleh teman tadi
sudah benar ya, bahwasanya dongeng hidrolik itu adalah bagian dari pembelajaran tentang fluida statis. Oke, satu lagi fenomena. Pernah imunisasi? Pernah. Nah, bagi yang pernah imunisasi, kenapa ya dengan suntik itu bisa masuk cairan ke dalam tubuh kita? Karena adanya dorongan, Bu. Betul, mantap. Ada lagi? Kenapa? Adanya terjadi statis juga, Bu, dari dorongan dari jarum suntik. Jawaban biasa ya jawaban. Oke, jadi semua jawaban benar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang fluida statis. Nah, dari ilustrasi yang dijelaskan tadi, kira-kira penting nggak ya kita belajar ini? Kalau menurut anak-anak itu penting. Kenapa penting kita belajar ini? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita tidak jauh dari yang namanya penerapan fluida statis itu. Bagus ya, itu bukan langsung aja. Ini benar. Semua yang kita pelajari di sekolah itu penting karena itu akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan pembelajaran fluida statis. Nah, ada yang ingat pembelajaran kita minggu lalu tentang pengertian fluida statis? Ada yang ingat? Baru kemarin ya kita belajar itu sudah lupa apa fluida statis? Ya. Kalau barangkali sudah lupa, diingatkan fluida statis itu adalah fluida yang alirannya itu ada bergerak. Ya. Fluida dinamis berarti kebalikan dari diam. Dari permasalahan yang Ibu uraikan tadi, kita hari ini akan melakukan pembelajaran dengan tujuan anak-anak Ibu semua dapat menjelaskan nanti apa itu hukum Paskal. Hukum Paskal ini adalah bagian dari pembelajaran fluida statis. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita melalui eksperimen yang nanti akan kita lakukan, anak-anak Ibu semua paham dan mampu menerapkan pembelajaran tentang hukum Paskal ini di kehidupan sehari-hari. Seperti dengan pemecahan masalah yang sudah Ibu paparkan di awal tadi. Metode pembelajaran kita nanti akan permasalahan yang diajukan di depan tadi akan kita lakukan bersama-sama melalui menjawab diskusi dan eksperimen, lalu tampil ke depan. Bisa? Bisa. Oke. Ibu punya lembar ini cuma ada 3 orang, jadi satu kelompok saja, satu kelompok. Ya, ada bisa yang membacakan tentang landasan teori kita? Silakan. Oke, dari AKPD yang sudah Ibu bagikan, ada yang bisa membacakan satu permasalahan ini diajukan dalam AKPD? Kalau yang kedua, ya. Yang fenomena yang ketika musim penghujan ini, Bu. Iya. Coba. Saya baca, Bu. Ya, silakan Jerry. Ketika musim penghujan datang dan hujan mengguyur Kabupaten Malang, akan menyebabkan jalan di daerah tersebut digenangi oleh air hujan serta lumpur. Nah, hal ini mengakibatkan mobil yang melintas jalan tersebut menjadi kotor, terutama pada bagian bawah. Jika tidak cepat dibersihkan, maka bagian bawah akan menimbulkan masalah baru, yaitu mesin akan mengalami penyerobosan. Lanjut, Bu. Dari fenomena pada problem di atas, dapat rumus sama-samanya. Yang pertama, bagaimana cara membersihkan atau mencuci bagian bawah mobil yang kotor agar mesin tidak mengalami pengerobosan sehingga dapat menggunakan mencuci dalam segi waktu dan energi. Ya. Nah, jadi hampir sama ya dengan yang diterapkan di awal masuk tadi. Buatnya permasalahannya adalah
pada saat ada hujan, mobil itu kotor. Nah, kalau seandainya mobil itu tidak dibersihkan, maka akan terjadi keropos di mesinnya, ya kan? Permasalahannya, bagaimana cara membersihkan bagian bawah mobil dengan kapasitas mobil yang begitu besar? Tentu pakai tenaga manusia tidak memungkinkan untuk mengangkat mobil. Nah, ibu harap melalui eksperimen anak-anak ibu semua bisa memecahkan masalah ini. Oke? Nah, ibu sudah menyiapkan beberapa alat. Bisa dibacakan alat alat-alat yang digunakan dalam eksperimen ini. Alat-alat yang harus dibutuhkan dalam eksperimen yaitu 3 buah suntikan dengan diameter berbeda, beban, selang plastik, air, dan mistar. Dan yang opsi yang keduanya itu set alat ukur pascal dan bebannya, Bu. Oke. Di AKPD itu ada 2 pilihan. Kalau kita punya alat yang lebih bagus, itu dengan alat yang kedua tadi. Namun lebih bagusnya kita menggunakan alat yang biasa ada di kehidupan kita sehari-hari, yaitu suntik bekas dengan ukuran berbeda. Ini ukurannya 10 ml, yang ini 6 ml. Nah, ini yang bekas ya. Ini sebenarnya beli baru ya. Ini beli baru khusus untuk eksperimen. Nah, ada selang, terus ada air. Kalau di sana kan ada beban. Nah, di sini kita cuma akan membuktikan kira-kira bagaimana ukur pascal dari penggunaan suntik ini. Bisa? Nah, untuk langkah kerjanya silakan ini dibacakan. Langkah percobaannya pertama, siapkan set alat percobaan ukur pascal. Rangkailah seperti skema rangkaian telah ditentukan. Jadikan pengisap yang memiliki luas penangkal lebih besar sebagai pengisap 1 dan pengisap dengan luas penangkal lebih kecil sebagai pengisap 2. Jika letakkan bebas pada warna pengisap 1 sehingga pengisap 2 mengalami perubahan signifikan. Nah, ini sudah bagikan alatnya, silakan lakukan sesuai dengan langkah-langkah yang ada di AKPD. Silakan. Kalau tidak mengerti, silakan kalian coba ini. Nah, nanti kalau selesai eksperimennya, silakan catat dan jawab pertanyaan-pertanyaan di LKPD. Nanti terakhir akan kita presentasikan. Silakan dikerjakan. Dirangkai, Bu. Ya. Seperti ini. Enggak deh. Share dulu. Saya. Suntiknya share. Bisa loh. Belum. Gampang. Coba. Coba perhatikan. Ngewek ya? Bukan arah tuh yang gadang. Kalau nggak berarti coba baca lagi LKPD. Kurang airnya, Bu. Bentar, Bu. Yang besarnya ini seharusnya yang diisi air. Jangan tarik. Nah, gimana? Berhasil? Berhasil, Bu. Sudah didiskusikan apa hasil dari eksperimennya? Sudah didiskusikan? Ya. Silakan jawab pertanyaan-pertanyaan. Sudah? Sudah, Bu. Ya. Nah, kalau sudah selesai, ibu mau 2 orang dari ini mempresentasikan apa temuan dari eksperimen kita. Siapa yang mau menampilan? Arah, Bu. Ya. Arah sama? C, Bu. Ayo. Langsung presentasikan alatnya juga. Bu, basah, Bu. Nanti dia buka.
hukum Pascal tersebut. Baik, saya akan mencoba. Bukan lagi. Dan ini terlihat naik secara pelan-pelan. Coba ini kita. Coba kita. Apa yang terjadi? Ini naik secara pelan-pelan. Jika yang sebelah kanannya ditekan, dan jika yang sebelah kanan ditekan, yang kirinya naik secara pelan-pelan. Nah, jadi analisis data yang dapat kami simpulkan pada KPD ini, besaran fisika apa saja yang kalian temukan pada praktikum tersebut, yaitu luas penampang, massa beban, dan gaya. Pertanyaan yang kedua, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, bagaimana luas penampang antara pengisap 1 dan pengisap 2? Maka luas penampang pengisap 1 lebih besar daripada luas penampang pengisap 2. Terbukti bahwa suntikan yang ini lebih besar dari suntikan IC yang dipegang IC. Dari hasil percobaan tersebut, bandingkan besar gaya dorong yang diberikan ketika mendorong pengisap 1 dan pengisap 2 dengan beban yang sama. Sama atau berbeda? Jelaskan. Berbeda karena gaya dorong yang diberikan pengisap 1 lebih besar dan pengisap 2 lebih kecil dibandingkan dari pengisap 1. Sistem dalam keadaan tertutup sehingga besar tekanan yang diberikan akan menyebar merata keseluruhan ruang. Bagaimana persamaan magnitudo tekanan terjadi pada pengisap 1 dan pengisap 2? Maka persamaan yang dapat kami dapatkan dari percobaan tersebut yaitu P1 sama dengan P2. Maka P sama dengan F per A, di mana P itu adalah perbandingan gaya dan luas penampang. Nah, soal yang kelima, jika pemberian dorongan pada warna pengisap 1 menunjukkan pusat gaya yang bekerja pada luas penampang pengisap, secara matematis bagaimana besar tekanan yang ditemukan karena adanya dorongan pada pengisap 1? Maka ditemukan persamaannya P sama dengan F per A, P1 sama dengan F1 per A1. Begitu. Maka kesimpulan yang dapat kami ambil, tekanan yang diberikan pada fluida statis terjadi dalam ruang tertutup, akibatnya tekanan tersebut akan diteruskan ke semua arah dengan tekanan yang sama rata dan sama besarnya. Yang kedua, besaran-besaran yang mempengaruhi besar tekanan dalam luas penampang adalah besaran gaya, di mana gaya berbanding lurus dengan besarnya tekanan dan besarnya luas penampang berbanding berbalik dengan besarnya tekanan. Maka dapatkan persamaan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Sekian, terima kasih. Beri aplaus ya. Terima kasih kelompok penyanyi luar biasa. Baru ya, silakan. Jadi kita telah menyelesaikan eksperimen untuk membuktikan benar nggak sih itu hukum Pascal dengan menggunakan suntikan ya. Jadi dari permasalahan yang awal tadi tentang dongkrak hidrolik yang mampu mengangkat mobil, apa kaitan dengan eksperimen kita? Tadi kelompok penyanyi belum menyanyikan ya. Nah, jadi kita sudah melakukan eksperimen. Benar bahwasanya salah satu contoh dari penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari adalah alat suntik. Nah, balik lagi ke permasalahan awal yang kita kaji tadi, yaitu bagaimana mungkin hidrolik
pompa hidrolik itu yang ukurannya lebih kecil daripada mobil bisa mengangkat mobil yang sangat besar. Apa kaitannya dengan eksperimen kita tadi? Saya bisa menjelaskan? Saya lihat Bu. Ya, silakan. Sedikit saya simpulkan dari hasil praktikum percobaan saya tadi, di mana tekanan beda statis yang berada di ruang tertutup tadi diberi gaya, maka dia akan meneruskan kepada luas penampang lainnya dengan tekanan dan gaya yang memiliki besarnya yang sama. Nah, jika kita memiliki luas penampangnya yang besar, maka kita membutuhkan gaya yang kecil. Jika kita memiliki luas penampangnya yang kecil, maka gaya yang harus dibutuhkan adalah besar. Semacam yang dapat saya sampaikan. Bagus ya, jawabannya semua benar. Jadi hukum Pascal itu bunyinya adalah menyatakan bahwa suatu tekanan yang dikenakan pada suatu zat cair maka akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Yang seperti yang dijelaskan oleh Aklara tadi, dari pengertian bunyi hukum Pascal ini, maka secara matematis dapat persamaan P1 sama dengan P2. Nah, ini gambar dari hidrolik itu ya, dari penampang 1 A1, penampang 2 A2, yang dimana penampang 2 ini lebih kecil. Jadi, jika kita beri gaya pada penampang 1 ini, maka gaya akan diteruskan ke penampang 2 dengan sama besar. Sehingga, misalnya di sini ada mobil ya, ada mobil misalnya di sini. Kita beri tekanan, kita beri gaya, maka gayanya akan diteruskan ke penampang 2 sehingga mobil akan terangkat. Jadi begitu prinsip kerja dari dongkrak hidrolik sehingga mobil ini akan terangkat. Nah, secara matematis benar P1 sama dengan P2. Di mana P itu sama dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Gaya 1 dibagi dengan luas penampang 1 sama dengan gaya 2 dibagi dengan luas penampang 2. Nah, ini adalah bagian dari hukum Pascal. Nah, selain dari dongkrak hidrolik tadi, hukum Pascal itu juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti pada rem hidrolik pada sepeda kita, ya, juga pada itu dongkrak hidrolik, ini mesin hidrolik, ya. Nah, ini dari tadi pengertian dari hukum Pascal dan mencarinya secara matematis, ya. Jadi kalau kita berikan gaya 1 pada penampang 1 itu, maka akan diteruskan terus ke penampang 2, ya, sehingga bola itu akan terangkat, ya, sehingga bola ini akan terangkat, bola ini akan terangkat karena gaya dari F1 ini diteruskan sehingga bola itu akan terangkat. Nah, Ibu sangat mengapresiasi anak-anak semua. Kita telah melakukan eksperimen, diskusi, dan mempresentasikannya sangat luar biasa. Karena keterbatasan waktu, setelah ini Ibu harap anak-anak Ibu semua silakan mengerjakan tugas yang Ibu berikan ini, tugas soal ini. Nanti jawab di rumah dan besok akan Ibu evaluasi. Nah, sebelum Ibu tutup dulu, Ibu mau memastikan lagi kira-kira kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Satu saja, satu orang.
Ini gimana? Oke, siapa yang bisa menyimpulkan? Jangan punya lihat tadi. Baiklah, pada hari ini ada simpulkan bahwa pada fluida statis ini salah satu contoh yang kita ambil tadi yaitu dongkrak hidrolik, di mana tekanan yang diberikan pada fluida statis terjadi di dalam ruang tertutup, maka akibatnya tekanan tersebut akan diteruskan ke semua arah dengan tekanan yang sama rendah dan sama besarnya. Contohnya seperti dongkrak hidrolik tadi Bu, kalau seandainya kita memberi tekanan lebih besar ke tekanan yang satu, maka untuk dia memberikan gaya untuk tekanan yang kedua. Jadi seperti suntik tadi Bu, ada yang besar, ada yang kecil. Jadi kalau kita menekan yang besarnya, maka yang kecil itu akan naik. Gitu. Diberikan gaya kepada yang kecil, gaya yang